Kemarin sempat rame kemacetan di daerah Puncak yang sampai 12 jam. Ampun. Tapi kalian tau gak sih kalau pernah terjadi kemacetan sampai 12 hari di suatu negara? Bayang gak tuh gimana? Ditinggal aja gak sih mobilnya? Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini Neo mau menceritakan info dunia tentang 4 kemacetan terburuk di dunia. Jadi langsung aja, mari kita mulai. Di tahun 1990-an, sering kali terjadi kemacetan di Jepang, terutama selama Golden Week atau periode liburan besar di Jepang yang berlangsung setiap tahun dari akhir April hingga awal Mei. Pada masa ini, jutaan orang di seluruh Jepang bepergian untuk liburan, mengunjungi keluarga atau pulang kampung. Mungkin kalau di Indonesia kayak libur Idul Fitri kali ya. Nah, kemacetan yang kali ini terkenal karena durasi dan panjangnya yang luar biasa, khususnya di jalan tol utama yang menghubungkan Tokyo dengan daerah lainnya. Kemacetan parah yang terjadi bisa berlangsung hingga 15 hari dengan panjang kemacetan mencapai 135 km di jalur-jalur utama seperti tol Tomei dan Chuo. Pengemudi sering terjebak berjam-jam bahkan berhari-hari tanpa banyak pergerakan. Meski tidak ada korban jiwa, banyak orang yang kelelahan fisik dan mental karena harus terjebak tanpa fasilitas memadai. Rest area yang biasanya bagus pun tidak cukup untuk menampung jumlah orang yang luar biasa banyak dan banyak pengendara kehabisan makanan, air, serta bahan bakar selama perjalanan. Selain disebabkan oleh banyak warga Jepang yang bepergian untuk liburan atau mudik sehingga membuat jalan tol penuh sesak, kemacetan semakin diperburuk karena di akhir 1980 hingga 1990 jumlah mobil pribadi meningkat pesat karena pertumbuhan ekonomi yang membuat kemacetan makin parah. Meskipun jalan tol di Jepang sudah termasuk maju, volume kendaraan selama Golden Week melebihi kapasitas terutama di Tokyo. Untuk mengatasi ini, pemerintah Jepang kemudian memperluas jalan tol, meningkatkan fasilitas rest area dengan lebih banyak parkir, restoran, dan toilet, serta mendorong penggunaan transportasi umum seperti Shinkansen yang cepat dan efisien. Yang kedua ada kemacetan di Beijing Tibet Expressway, China. Kemacetan di Beijing Tibet Expressway pada tahun 2010 adalah salah satu kemacetan terburuk dalam sejarah dunia. Kemacetan ini berlangsung selama 12 hari dan menyebabkan antrean kendaraan sepanjang 100 km. Beberapa faktor utama penyebabnya, salah satunya adalah proyek perbaikan jalan yang sedang berlangsung di jalur tersebut yang mempersempit jalan dan memperlambat pergerakan kendaraan. Selain itu, volume kendaraan yang sangat tinggi, terutama truk-truk pengangkut batu bara dari Mongolia dalam ke Beijing, turut memperburuk situasi. Truk-truk besar ini seringkali membawa muatan berlebih sehingga membuat laju kendaraan sangat lambat. Jalur tol ini juga belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk menangani arus lalu lintas yang begitu besar dan adanya bottleneck di beberapa titik semakin memperparah kemacetan. Selama kemacetan, banyak pengemudi yang terjebak selama berhari-hari hanya mampu bergerak beberapa kilometer dalam satu hari. Hal ini menyebabkan mereka kekurangan makanan dan air serta mengalami kondisi fisik dan mental yang menurun akibat lamanya terjebak di jalan tanpa fasilitas dasar seperti toilet dan tempat beristirahat. Pengendara yang tidak siap dengan situasi ini mengalami banyak kesulitan dan kondisi darurat kesehatan juga dilaporkan akibat kelelahan dan dehidrasi. Dan upaya untuk mengatasi situasi ini, pemerintah China melakukan berbagai langkah seperti membuka jalur alternatif untuk mengalihkan sebagian lalu lintas, namun tidak terlalu efektif. Petugas lalu lintas juga dikerahkan untuk mengatur aliran kendaraan di titik-titik kritis, terutama di area yang sedang dalam perbaikan. Meskipun tindakan ini membantu sedikit meredakan situasi, kemacetan tetap berlangsung lama karena skala masalah yang begitu besar. Dan setelah kejadian ini, pemerintah China mempercepat upaya meningkatkan infrastruktur jalan di sepanjang jalur Beijing Tibet Expressway guna mencegah kemacetan parah serupa di masa mendatang. Mereka memperluas jalan tol dan menambahkan fasilitas untuk mendukung volume lalu lintas yang tinggi, termasuk menambah jalur dan meningkatkan rest area di sepanjang rute. Yang ketiga ada kemacetan Sao Paulo di Brazil. Pada 10 Juni 2008, Sao Paulo, Brazil mengalami salah satu kemacetan terburuk dalam sejarah. Bahkan, kemacetan ini tercatat dalam Guinness World Record sebagai kemacetan lalu lintas terpanjang di kota. Dengan total panjang kemacetan mencapai 292 km yang tersebar di beberapa jalan raya utama kota. Kemacetan ini disebabkan oleh kombinasi faktor yang membuat lalu lintas hampir terhenti total. Beberapa faktor itu diantaranya hujan lebat yang turun sepanjang hari, memperburuk kondisi jalan dan menyebabkan pengemudi memperlambat kendaraan. Serangkaian kecelakaan lalu lintas di rute-rute strategis juga menambah parah situasi karena kendaraan yang terlibat kecelakaan tidak bisa dipindahkan dengan cepat. Selain itu, Sao Paulo yang memang terkenal dengan lalu lintas padat sehari-harinya menghadapi volume kendaraan yang luar biasa tinggi pada hari itu. Dengan lebih dari 7 juta kendaraan pribadi berada di jalan, jauh melebihi kapasitas jalan raya yang ada. Infrastruktur jalan terbatas di Sao Paulo meskipun sudah mencakup jaringan jalan tol dan jalan raya, tidak mampu menampung lonjakan yang besar kendaraan yang terjadi pada hari tersebut. Beberapa ruas jalan utama mengalami bottleneck di mana lajur yang sempit dan aliran kendaraan yang padat memperlambat pergerakan kendaraan
kendaraan hingga berhenti total di beberapa tempat. Sementara itu, meskipun kota ini memiliki sistem transportasi umum, banyak penduduk lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena keterbatasan rute dan jadwal transportasi umum yang dianggap kurang memadai. Kemacetan ini berdampak besar pada seluruh kota. Ribuan pengemudi dan penumpang terjebak dalam kendaraan mereka selama berjam-jam, dengan beberapa laporan menyebutkan bahwa ada pengemudi yang terjebak hingga lebih dari 6 jam tanpa pergerakan berarti. Fasilitas dasar seperti toilet, makanan, dan air tidak tersedia bagi mereka yang terjebak dalam kemacetan panjang ini, menyebabkan banyak pengemudi mengalami kelelahan dan frustasi. Selain kendaraan pribadi, transportasi umum seperti bus juga terkena dampak besar. Sistem kereta bawah tanah dan kereta api ringan dipadati penumpang yang mencoba menghindari kemacetan yang menyebabkan kepadatan luar biasa di stasiun-stasiun utama. Dan upaya menangani kemacetan, otoritas setempat menugaskan lebih baik petugas lalu lintas untuk mengatur kendaraan di titik-titik kemacetan terparah dan membuka beberapa jalur alternatif untuk mengalihkan arus lalu lintas. Namun, karena skala kemacetan yang sangat besar, upaya-upaya ini hanya memberikan dampak yang tidak signifikan. Setelah kejadian ini, pemerintah kota Sao Paulo mengambil beberapa langkah perbaikan, diantaranya proyek-proyek perluasan jalan raya dan tol, serta meningkatkan kapasitas dan efisiensi transportasi umum, khususnya kereta bawah tanah dan bus untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Yang terakhir ada kemacetan di Lyon, Paris, Prancis. Kemacetan Lyon Paris pada 16 Februari 1980 adalah salah satu kemacetan terburuk dalam sejarah Perancis yang tercatat dalam Guinness World Record sebagai kemacetan lalu lintas sepanjang masa. Kalau yang tadi sebelumnya di Brazil tuh terpanjang di kota, ini sepanjang masa. Karena panjang kemacetan mencapai 175 km di jalan tol utama yang menghubungkan Lyon dan Paris. Nah, kalau tadi kan yang di Brazil, dia tuh ditotalkan kemacetannya di beberapa jalan utama kota itu 292 km, tapi kalau ini di jalan tol utamanya itu 175 km. Kemacetan ini disebabkan oleh badai salju yang tiba-tiba melanda wilayah tersebut dengan curah salju yang sangat tinggi, menghalangi baik kendaraan yang tidak siap menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Badai salju ini menyebabkan lalu lintas sepanjang jalan tol A6 hampir berhenti total. Ribuan kendaraan termasuk mobil pribadi, truk, dan bus terjebak di jalur ini selama berjam-jam, bahkan dalam beberapa kasus hingga lebih dari 1 hari tanpa ada pergerakan yang signifikan. Suhu dingin yang ekstrim memperburuk situasi bagi para pengemudi dan penumpang yang tidak memiliki persiapan untuk cuaca buruk. Baik kendaraan tergelincir di jalan yang licin menyebabkan kecelakaan kecil di beberapa titik yang semakin memperparah kondisi lalu lintas. Jalan tol yang padat dengan kendaraan yang macet membuat bantuan darurat sulit menjangkau lokasi, sehingga pengemudi dan penumpang harus bertahan di dalam mobil mereka dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Fasilitas di sepanjang jalan tol seperti rest area dan stasiun layanan dengan cepat penuh sesak, dan sebagian besar pengemudi yang terjebak tidak memiliki akses yang cukup ke makanan, air, atau tempat perlindungan. Beberapa orang terpaksa bermalam di kendaraan mereka. Nah, karena di luar turun salju, suhu di dalam mobil mendekati titik beku. Meskipun tidak ada laporan langsung tentang korban jiwa akibat kemacetan ini, banyak pengemudi mengalami kelelahan fisik dan mental karena stres dan kondisi yang keras. Kemacetan ini berlangsung selama beberapa hari sebelum akhirnya jalan tol dapat dibersihkan dari salju dan lalu lintas dapat bergerak kembali dengan normal. Otoritas tempat dan pemerintah Perancis mendapat kritik karena tidak siap menghadapi cuaca buruk di jalan tol utama, dan kemacetan ini menjadi pelajaran penting dalam perencanaan transportasi darurat saat musim dingin. Setelah insiden ini, Perancis meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrim di jalan raya, termasuk memperbaiki prosedur darurat, meningkatkan peralatan pembersih salju, dan memberikan informasi cuaca lebih cepat kepada pengemudi. Kemacetan Lyon Paris 1980 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah transportasi Perancis yang menyoroti risiko perjalanan musim dingin dan perlunya respon cepat terhadap cuaca ekstrim di jalan raya. Nah, itu dia 4 kemacetan terburuk di dunia. By the way, masih ada beberapa kemacetan lagi yang menurut aku cukup parah dan bahkan ada yang terjadi di Indonesia. Jadi jangan lupa subscribe dulu biar tahu kalau aku upload next video. Nah, sekian video hari ini, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.